Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap untayan syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya di hari yang mulia ini, hadir memenuhi masjid dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat Jumat beserta seluruh rangkaiannya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti pula selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Kata Nabi, ada 3 perkara, barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara tersebut, faqad jama'al iman, maka sungguh ia telah mengumpulkan kesempurnaan iman. Bila 3 perkara ini melekat pada diri kita, faqad jama'al iman, maka berkumpullah kesempurnaan iman pada diri kita. 3 perkara itu, pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insafu min nafsika,
berbuat adil terhadap dirinya. Imam Nawawi pada saat menukil hadis ini di dalam kitabnya Al-Azkar, beliau berpendapat yang dimaksud dengan al-insafu min nafsika, adil terhadap diri kita, bagaimana kita memenuhi hak-hak Allah, lalu kita memenuhi hak sesama kita manusia. Karena apapun ceritanya, kita selalu terikat hablum minallah dengan Allah. Yang kedua, terikat dengan hablum minan nas secara sosial. Pada saat orang menunaikan kewajiban-kewajibannya, sama dengan dia telah berbuat adil terhadap dirinya. Artinya bila ada manusia, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat Allah menyuruhnya salat, dia salat, artinya dia telah berbuat adil terhadap dirinya. Karena ibadah itu merupakan kebutuhan daripada jiwa dan fisiknya. Pada saat seseorang tidak memberikan asupan gizi terhadap jiwa dan tubuhnya, pada saat itu dianggap dia telah berbuat aniaya dan zalim terhadap dirinya. Maka pada saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Nawawi, sama dengan pada saat itu kita telah berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah sama dengan kita telah memperlakukan diri kita dengan adil. Karena ibadah itu hak daripada jiwa dan anggota badan kita. Begitu pula sebaliknya, pada saat orang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama dengan pada saat itu orang tersebut sedang berbuat adil terhadap dirinya. Pada saat Allah melarang kita makan riba, kita tinggalkan makan riba, sedang berbuat adil terhadap diri kita. Pada saat Allah melarang kita mendekati zina, lalu kita jauhkan diri daripada zina, pada saat itu kita sedang berbuat adil terhadap diri kita. Begitu juga sebaliknya, begitu juga seterusnya, untuk mengajak dan mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan kita. Pada saat kebutuhan ini tidak kita berikan kepada jiwa kita, kita telah berbuat aniaya, telah berbuat zalim terhadap diri kita ini. Begitu juga yang kaitannya dengan hablum minan nas. Bagaimana kita memenuhi haknya tetangga kita. Ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ketika kita mampu mengasuh anak-anak kita dengan baik, ketika kita mampu memperlakukan orang lain dengan bijaksana, pada saat itu sama dengan kita telah berbuat baik, berbuat adil terhadap diri kita. Kenapa? Karena berhubungan sosial dengan baik, berinteraksi dengan sesama dengan tenang dan bijaksana, itu diantara kebutuhan daripada kebutuhan kita sendiri. Maka pada saat Nabi SAW mengatakan, di antara cara mengukur keimanan kita adalah lantas bagaimana kita memperlakukan saudara kita. Ketika baik kita memperlakukan saudara kita, sama dengan kita sedang memperlakukan dengan baik diri kita. Ketika kita sedang berbuat adil kepada orang lain, sama dengan kita sedang berbuat adil kepada diri kita sendiri. Pada saat kita sedang memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang, pada saat kita sedang menunaikan hak-haknya orang lain, sama dengan kita sedang berbuat adil terhadap diri kita. Bila ini kita miliki, kata Nabi SAW, faqad jama'al iman, maka berkumpul kepada diri kita ini adalah kesempurnaan iman. Yang kedua, kata Nabi, wabadlus salami lil alam, menebarkan salam kepada pihak yang lain, menebarkan salam kepada orang lain, menebarkan kedamaian secara umum kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai Allah dalam Al-Quran mengajak kita, memerintahkan kita, fa idza huyitum bi tahiyyatin, apabila ada orang yang memberi salam kehormatan kepadamu, maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fahayyu,
bi ahsan minha aw rudduha, maka balaslah kehormatan itu yang lebih daripada kehormatan yang diberikan kepada kita. Bila orang memberi salam kepada kita dengan kalimat assalamualaikum, balaslah yang lebih tinggi daripada itu, minimal yang setimpal, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti mampu kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Bila orang memberi salam kepada kita sampai warahmatullah, maka kita membalasnya yang lebih daripada itu sampai kalimat wabarakatuh. Ini yang diajarkan agama. Bahkan memberi salam ini salah satu daripada syariat yang mestinya mentradisi dan membudaya dalam kehidupan kita. Sehingga seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Ya Rasul, mana Islam yang terbaik itu? Sehingga pada saat orang melaksanakan itu, dia disebut orang muslim terbaik. Mana amalan terbaik? Sehingga pada saat orang melakukan itu, dia sedang melakukan amalan terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada amal-amal terbaik, daripada agar kita mendapatkan Islam terbaik, tut'imut ta'am, saling berbagi makanan. Yang kedua, saling kita memberikan salam. Ala man arafta, kepada orang yang kita kenal, wa man lam ta'rif, juga kepada orang yang tidak kita kenal. Artinya perintah salam diberikan bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenali saja, akan tetapi juga kepada orang-orang yang tidak kita kenali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin dinukil sebuah hadis oleh Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Irhamu, sambunglah kasih sayang. Irhamu, sambunglah silaturahmi. Walau kana bisalam, walaupun hanya sekedar memberi salam. Pada saat itu, kata Imam Nawawi, pada saat seseorang memberi salam kepada saudaranya, maka hilang sifat takabur pada dirinya. Pada saat seseorang memberi salam kepada saudaranya, maka hilang sifat dengki, iri pada dirinya. Kenapa? Karena pada saat dia memberi salam kepada orang, maka sekaligus dia sedang mendoakan keberkahan-keberkahan kepada saudaranya. Maka ini di antara perintah agama. Pada saat kita memberi salam kepada orang, harapannya adalah hilang sifat kedengkian pada diri kita. Dan itu menjadi penting kepada kita semua, bahwa memberi salam perlu dengan ketulusan, bukan hanya sekedar dramaturgi. Berapa banyak orang hari ini kadang memberi salam hanya sekedar tidak enak. Berapa banyak orang memberi salam hanya sekedar saling sapa saja. Padahal salam memuat akan makna dan filosofi yang luar biasa, sehingga harmonislah kehidupan kita sebagai manusia dalam kehidupan ini. Harmonislah dalam kehidupan kita. Bahkan agama menyuruh kita membalas minimal yang setimpal, tidak membalas yang lebih rendah daripada itu. Artinya, pada saat orang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan itu berlipat ganda. Bahkan di antara amalan-amalan penduduk surga adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ahli surga itu adalah orang yang berbuat adil terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya. Ahli surga itu adalah orang yang menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengannya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita memang sudah sewajarnya. Berbuat adil terhadap orang yang berbuat adil kepada kita memang sudah seharusnya. Menyambung silaturahmi dengan orang yang menyambung silaturahmi dengan kita memang begitu adanya. Tapi ada nilai plus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berbuat lebih kepada orang yang memberikan kepada kita ala kadarnya. Dia memberikan sesuatu ala kadarnya kepada kita, tapi membalas kepadanya dengan istimewa. Ini pula yang diajarkan dalam agama kita. Bila ada orang menghina kita, maka kita dilarang untuk membalas hinaan tersebut. Kata orang Aceh, menyojirhom ngan bajau, bek tabalah ngan nuga. Menyojirhom ngan tumpau, tabalah ngan asokaya.
Itu menunjukkan bahawa satu tradisi yang sudah melekat dengan nilai-nilai agama, kita terus berbuat baik, menebarkan salam, menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan, termasuk kepada orang-orang yang bertentangan ada kalanya dengan kita. Kita menebarkan kedamaian kepada orang-orang yang ingin membuat kerusakan kepada diri kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berkumpul tiga perkara ini pada seseorang, faqad jama'al iman, maka berkumpullah kesempurnaan iman padanya, yakni wal infaqu minal iqtar. Dia dermawan, tidak memelihara sifat kekir pada dirinya. Kedermawanan merupakan salah satu daripada ajaran agama. Bukan hanya sekedar dipuji oleh sesama manusia, akan tetapi juga mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Maka semangat filantropi, semangat berbagi. Bila seseorang punya sesuatu lalu dia berbagi, punya ilmu dia berbagi, punya harta dia berbagi, punya tenaga dia berbagi, kebaikan-kebaikan yang dia peroleh dia berbagi kepada pihak yang lain, sama dengan orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkumpul kesempurnaan iman pada dirinya. Maka lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pantang turun ayat tentang infak, pantang turun ayat tentang sedekah, begitu menggebu-gebu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mereka dalam berbuat kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila pada diri kita ada sifat kikir, pada diri kita ada sifat dengki, pada diri kita ada berbagai penyakit-penyakit hati, maka itulah yang menyebabkan lemahnya iman kita. Itulah yang menyebabkan kurangnya iman kita. Itulah yang menyebabkan iman kita lama-lama akan binasa. Kenapa? Karena tidak menumbuhkan sifat kedermawanan pada diri kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin berpesan, mari kita merebut tiga perkara ini sehingga sempurna iman di dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.